Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Mutiarani, NIM 22060091. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bab 2, yaitu penyajian data. Materi pertama yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Langkah-langkah dalam distribusi frekuensi yaitu langkah pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Tujuan dari langkah ini adalah agar memudahkan dalam melakukan perhitungan pada langkah ketiga. Sebagai contoh, hasil pengurutan harga saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 November 2023 adalah sebagai berikut. Langkah kedua dari distribusi frekuensi adalah membuat kategori atau kelas, yaitu data dimasukkan ke dalam kategori yang sama sehingga data dalam satu kategori mempunyai karakteristik yang sama. Untuk membuat kategori atau kelas, tidak ada ketentuan pasti yang mengatur berapa banyaknya kelas. Jumlah kelas bisa hanya 2, yaitu perusahaan dengan harga saham rendah dan tinggi, 3 rendah, sedang, dan tinggi, bahkan 10 atau lebih. Namun demikian, disarankan untuk membuat kategori yang baik dengan mengikuti cara sebagai berikut. 1. Menentukan banyaknya kategori atau kelas sesuai dengan kebutuhan. Panduan untuk menentukan banyaknya kelas adalah menggunakan bilangan bulat terkecil K, sehingga 2 pangkat K lebih besar dari N, di mana N adalah jumlah pengamat atau data. Jumlah data N harga saham yaitu 22. Berapakah K? Sehingga 2 pangkat K lebih besar dari 22. Apabila K sama dengan 4, maka 2 pangkat 4 sama dengan 16. Sedangkan apabila K sama dengan 5, maka 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi, nilai K yang dipilih adalah 5, karena 2 pangkat 5 sama dengan 32, dan lebih besar dari 22. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jumlah kategori atau kelas minimal adalah 5. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah kategori atau kelas, dapat menggunakan rumus Stargest, yaitu jumlah kategori sama dengan 1 ditambah 3,322 login. Jumlah data 22, jadi jumlah kategorinya sama dengan 1 ditambah 3,322 log 22 sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali 1,342 sama dengan 1 ditambah 4,46, yang mana hasilnya 5,46. Untuk mendapatkan log 22 pada kalkulator, tekan angka 22, kemudian tekan log. Apabila menggunakan Microsoft Excel, klik icon insert, klik function, klik math and trick pada function kategori, klik log pada function name, klik OK, ketik angka yaitu 22 pada baris number, dan hasilnya terlihat 1,3424 pada formula result. Jadi, jumlah kategori adalah 5,46, dan karena jumlah kategori tidak ada dalam bentuk pecahan, maka dapat dibulatkan menjadi 5. Jumlah kategori ini sudah sesuai dengan jumlah kategori minimal, yaitu 5. Yang kedua, menentukan interval kategori. Interval kategori atau kelas adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kategori. Interval kategori ditentukan sebagai berikut. Interval kelas sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil dibagi dengan jumlah kelas. Dari data harga saham di Bursa Efek Indonesia tersebut, terlihat bahwa harga saham terkecil adalah Rp77 dan harga saham terbesar adalah Rp114, serta jumlah kategori adalah 5, sehingga interval kelas adalah 114 dikurang 77 dibagi 5, sama dengan 7,4. Jadi, interval kelas adalah 7,4, yaitu jarak nilai terendah dan nilai tertinggi dalam suatu kelas atau kategori. Berdasarkan pada cara 1 dan 2, diketahui bahwa jumlah kelas adalah 5 dan interval kelas 7,4, sehingga dapat dibuat kelas dengan interval sebagai berikut. Setelah membuat kategori dan intervalnya, maka langkah ketiga adalah melakukan
penuturan atau pentabulasian dari data mentah yang sudah diurutkan ke dalam kelas interval yang sudah dihasilkan pada langkah ketiga. Hasil penturusan disajikan sebagai berikut. Data mentah setelah dituruskan dalam interval kelas akan menjadi data berkelompok. Berdasarkan tabel 22, terlihat bahwa 3 perusahaan berada pada kelompok 1, 4 perusahaan pada kelompok 2, 7 perusahaan pada kelompok 3, 4 perusahaan pada kelompok 4, dan 4 perusahaan pada kelompok 5. Setelah data terkelompok, maka Anda akan lebih mudah menentukan kelompok saham mana yang akan Anda pilih, karena dari segi harga saham, setiap kelas mempunyai karakteristik yang sama, maka tidak ada perbedaan antara memilih saham Bukit Darmo Property terbuka atau Energi Mega Persada terbuka. Namun demikian, perusahaan dengan kelas berbeda akan mempunyai karakteristik yang berbeda pula. Misalnya, Bukit Darmo Property Tbk dan Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk. Meskipun keduanya dari subsektor yang sama, yakni properti dan real estate, harga saham Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk lebih tinggi dibandingkan dengan harga saham Bukit Darmo Property Tbk. Bagi pengambil keputusan atau investor, tentunya akan aman apabila harga saham berada di kelas menengah atau atas, misalnya pada kelompok 3 ke atas. Bagi perusahaan yang harga sahamnya berada di kelas bawah, maka pengelompokan ini dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan membaik dan harga saham meningkat. Disinilah pentingnya pengolahan dan penyajian data, sehingga data tersebut menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Setelah data dikelompokkan dalam bentuk distribusi frekuensi, Anda mungkin juga ingin melihat sebaran dalam bentuk persentase, berapa banyak data yang masuk dalam suatu kategori atau kelas. Keinginan mengubah bentuk dari frekuensi yang absolut menjadi distribusi frekuensi relatif diharapkan dapat memudahkan dalam membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui seberapa banyak saham yang ada pada kisaran harga Rp107,0 sampai Rp114,4. Pada tabel 2.2, terdapat 4 saham dan perusahaan yang menawarkan saham pada segmen ini adalah 22 perusahaan. Oleh karena itu, presentase perusahaan yang berada pada kisaran harga saham tersebut adalah 4/22 dikali 100 sama dengan 22%. Di sisi lain, kita juga dapat bertanya, berapa banyak perusahaan yang berada pada kisaran harga saham terendah, yaitu Rp77,0 sampai Rp84,4. Jumlah perusahaan yang berada pada kisaran harga tersebut adalah 3 perusahaan, sehingga presentasenya adalah 3/22 dikali 100 sama dengan 17%. Frekuensi relatif secara lengkap disajikan sebagai berikut. Dari frekuensi relatif, dapat diketahui dengan mudah berapa persentase setiap kelasnya. Kelas pertama 17%, kelas kedua 22%, kelas ketiga 39%, kelas keempat 22%, dan kelima 22%. Apabila investor ingin membeli saham pada kisaran harga Rp92 sampai Rp99,4, maka ada 39% perusahaan yang dapat dipilih. Demikian seterusnya. Materi kedua yaitu penyajian data. Data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk grafik supaya menjadi lebih menarik dan informatif. Data berupa indeks harga saham, perkembangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lainnya biasanya disajikan dalam bentuk grafik baik untuk media cetak maupun elektronik. Penyajian data dalam bentuk grafik dapat berupa grafik poligon, histogram, maupun OGIF. Grafik poligon menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi. Grafik histogram menghubungkan tepi kelas dengan jumlah frekuensi. Sedang grafik OGIF menghubungkan tepi kelas dengan frekuensi kumulatif. Oleh sebab itu, sebelum membahas bagaimana penyajian grafik, akan dibahas terlebih dahulu
pengertian nilai tengah kelas, batas kelas, tepi kelas, dan frekuensi kumulatif. Yang pertama, batas kelas. Batas kelas dalam suatu interval kelas atau kategori terdiri dari dua macam, yaitu batas kelas bawah atau lower class limit, yaitu nilai terendah dalam suatu interval kelas, dan batas kelas atas atau upper class limit, yaitu nilai tertinggi dalam suatu interval kelas. Dari contoh pada harga saham, maka nilai 77,0, 84,5, 92,0, 99,5, dan 107 adalah nilai batas kelas bawah, sedangkan nilai 84,4, 91,9, 99,4, 106,9, dan 114,4 adalah nilai batas kelas atas. Nilai tengah kelas adalah tanda atau penciri dari suatu interval dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Nilai tengah kelas letaknya berada di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Nilai tengah kelas diperoleh dengan menjumlahkan batas bawah dan batas atas kelas dan kemudian dibagi dua. Contohnya pada harga saham, nilai tengah kelas pada kelas pertama adalah 3.850 ditambah 10.450 dibagi 2 sama dengan 7.150. Nilai tengah seluruhnya adalah sebagai berikut. Nilai tepi kelas atau class boundaries adalah nilai batas antara kelas border yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Nilai tepi kelas diperoleh dari penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas di atasnya, kemudian dibagi menjadi dua. Nilai tepi kelas ada dua macam, yaitu nilai tepi kelas bawah atau lower class boundaries dan nilai tepi kelas atas atau upper class boundaries. Nilai tepi kelas untuk kelas pertama dari harga saham adalah nilai tepi kelas bawah sama dengan 76,9 ditambah 77,0 dibagi 2, yang mana hasilnya 76,95. Sedangkan untuk nilai tepi kelas atas 84,4 ditambah 84,5 dibagi menjadi 2, yang mana hasilnya 84,45. Nilai tepi kelas secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Untuk tepi kelas pertama, angka 76,9 merupakan nilai batas kelas bawah, sebelum nilai 77,0 pada kelas pertama. Dari tabel, juga terlihat bahwa tepi kelas atas pada suatu kelas juga merupakan tepi kelas bawah bagi kelas selanjutnya. Frekuensi kumulatif menunjukkan seberapa besar frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Frekuensi kumulatif diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Frekuensi kumulatif dibedakan dalam dua bentuk, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari yang merupakan penjumlahan dari mulai frekuensi kelas terendah sampai kelas tertinggi, dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data atau N. Frekuensi kumulatif lebih dari merupakan pengurangan dari jumlah data N dengan frekuensi setiap kelas dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya adalah 0. Contoh terhadap harga saham di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut. Apabila kita membaca laporan perkembangan sesuatu, maka banyak digunakan grafik. Hal tersebut didasarkan atas asumsi bahwa manusia pada umumnya lebih tertarik dengan gambar dan sesuatu yang ditampilkan dalam bentuk visual akan lebih mudah diingat daripada berbentuk angka. Laporan seperti laporan Bank Indonesia tentang jumlah uang beredar, laporan BPS tentang laju inflasi, laporan perusahaan Garmer tentang jumlah produksi, dan banyak laporan lainnya menggunakan bentuk grafik. Laporan dalam bentuk grafik akan memudahkan para eksekutif, tenaga administrasi, maupun pembacanya untuk menarik sesuatu kesimpulan dengan cepat dan tanpa kehilangan makna. Untuk bentuk tabel lainnya yaitu histogram. Histogram merupakan bentuk diagram yang mudah dipahami. Histogram merupakan diagram balok karena frekuensi disajikan dalam bentuk balok.
Histogram menghubungkan antara tepi kelas interval pada sumbu horizontal X dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal Y. Contoh berdasarkan harga saham di Bursa Efek Indonesia sebagai berikut, dan dalam bentuk tabel dan dalam bentuk grafik histogram. Berdasarkan grafik histogram pada gambar 2.1, terlihat bahwa frekuensi harga saham dari 22 perusahaan mengikuti pola kurva normal. Frekuensi dimulai dari yang terkecil, kemudian meningkat, dan selanjutnya menurun. Grafik menunjukkan bahwa harga saham dari sebagian besar perusahaan berada pada kisaran harga Rp91,95 sampai Rp99,45. Komputer pada saat ini memberikan kemudahan untuk membantu menyajikan data dalam berbentuk grafik. Microsoft Excel merupakan program statistik yang bermanfaat untuk membantu menyajikan grafik. Beberapa langkah membuat histogram dengan Microsoft Excel 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukalah program Microsoft Excel pada komputer dengan menekan ikon Start, pilih program, dan kemudian pilih Microsoft Excel. Yang kedua, setelah Microsoft Excel terbuka, masukkan data ke dalam set yang ada, masukkan data interval dalam satu kolom, dan data frekuensi dalam satu kolom. Untuk membuat grafik atau chart, Anda dapat memulai dengan menyeleksi range. Kemudian, pada menu Insert, tekan ikon Insert jenis grafik yang dipilih di mana untuk membuat grafik histogram. Klik ikon Insert Column Start atau dimulai dengan menekan ikon Column Chart pada menu Insert yang kemudian diikuti dengan menyeleksi range data yang akan dibuat grafiknya. Misalkan, dipilih cala pertama, hasilnya menunjukkan pada gambar berikut. Yang keempat, untuk memodifikasi penampilan, seperti mengubah warna histogram, memberi warna latar belakang, memberi legenda atau legend, mengatur penampilan sumbu mendatar dan vertikal atau axis, dan lainnya, maka Anda perlu mengklik kiri 2 kali sehingga muncul submenu format data series di sebelah kanan, screen, dan 3 ikon dari elemen, chart style, dan chart filter di sebelah kanan grafik. Melalui submenu dan ikon tersebut, Anda dapat melengkapi dan memodifikasi penampilan grafik. Contoh berikut adalah grafik sebelumnya yang sudah dilakukan modifikasi seperti diperbesar gambar kotak grafiknya, dimodifikasi judulnya atau title, diberi judul atau nama, sumbu mendatar dan vertikal, diubah warna histogram, dan warna latar belakang. Yang kelima adalah, grafik Anda masih ada di Microsoft Excel. Apabila Anda ingin memindahkan ke dalam teks di Microsoft Word, tinggal lakukan copy dan pindahkan ke Microsoft Word. Pekerjaan membuat grafik dengan komputer mungkin kelihatan sulit, namun langkah tersebut sebenarnya sederhana, karena Anda tinggal memilih dari berbagai menu yang tersedia. Jika Anda sering melakukannya di Microsoft Excel, maka pekerjaan membuat grafik tersebut akan semakin mudah. Untuk materi selanjutnya, yaitu grafik poligon. Poligon hampir sama dengan histogram. Perbedaannya, histogram menggunakan balok, sedangkan poligon menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Titik tengah kelas merupakan representasi dari karakter kelas, dan nilai tengah ini menggunakan posisi interval pada kelas diagram histogram. Contoh pada kasus harga saham di Bursa Efek Indonesia, nilai tengah dan frekuensi adalah seberikut. Pada grafik poligon, sumbu horizontal merupakan nilai tengah kelas, dan sumbu vertikal adalah jumlah frekuensi setiap kelas. Kombinasi titik antara nilai tengah kelas dan jumlah frekuensi setiap kelas dihubungkan dengan garis sehingga terbentuk grafik poligon sebagai berikut. Membuat grafik poligon dengan Microsoft Excel relatif tidak berbeda dengan membuat histogram. Perbedaannya terletak pada langkah ketiga. Misalkan, dipilih klik
icon recommended chart dan diklik lagi tipe grafik garis atau line seperti di bawah ini. Kemudian diklik OK yang akan menghasilkan grafik poligon. Langkah selanjutnya adalah melengkapi dan memodifikasi grafik seperti dilakukan pada grafik histogram, yaitu pada langkah keempat. Selanjutnya yaitu kurva Ogive. Kurva Ogive merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Kurva Ogive menunjukkan frekuensi kumulatif pada setiap tingkat atau kategori. Sumbu horizontal pada kurva Ogive menunjukkan tepi kelas interval, dan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi kumulatif. Pada kasus saham di Bursa Efek Indonesia, frekuensi kurang dari dan lebih dari disajikan sebagai berikut. Kurva Ogive memudahkan kita untuk melihat frekuensi kumulatif, baik dalam bentuk nilai absolut maupun dalam bentuk nilai relatif pada tingkat atau interval tertentu. Kurva Ogive dari harga saham di Bursa Efek Indonesia disajikan sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah perusahaan dengan harga saham di bawah adalah Rp106,95, terdiri dari 18 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang harga sahamnya di bawah Rp91,95 terdiri atas 7 perusahaan. Dari sisi frekuensi lebih dari, dapat diketahui bahwa perusahaan yang harga saham di atas 106,95 terdiri atas 4 perusahaan. Untuk membuat kurva Ogive dapat juga menggunakan frekuensi relatif yang disajikan dalam bentuk presentase. Pada tabel di atas, angka presentasi dalam tanda kurung menyatakan frekuensi relatif dalam presentase. Dengan ini menggunakan frekuensi relatif, kita dapat menjawab pertanyaan, berapa persen perusahaan yang harga sahamnya di bawah Rp91,95 berdasarkan frekuensi kurang dari, terlihat nilai 32%. Sedangkan dari sisi frekuensi lebih dari, dapat dilihat bahwa presentasi perusahaan yang mempunyai harga saham di atas Rp84,45 adalah sebanyak 19%. Membuat kurva Ogive dengan Microsoft Excel hampir sama dengan membuat kurva poligon. Kurva Ogive bisa hanya satu grafik, yaitu Ogive naik untuk frekuensi kurang dari, atau Ogive turun untuk frekuensi lebih dari, atau kedua-duanya digabungkan seperti contoh di bawah ini. Jadi, untuk kesimpulan pada materi bab 2 kali ini, yaitu penyajian data, adalah penyelesaian terhadap suatu permasalahan dilakukan dengan mengumpulkan data, menata data, menyajikan data, dan melakukan penarikan kesimpulan, yang mana bisa dilakukan dengan melakukan distribusi frekuensi, tetapi harus sesuai dengan syarat langkah-langkah penyusunan pada distribusi frekuensi. Perlu diingat, ketentuan dalam menyusun distribusi frekuensi adalah tidak ada kelas yang tumpang tindih, setiap data hanya dapat masuk ke dalam satu kelas, dan setiap interval kelas harus mempunyai ukuran yang sama. Dan yang terakhir, jumlah kelas diusahakan minimal 5 dan tidak boleh lebih dari 15 kelas. Penyajian data dapat dilakukan dengan membuat grafik seperti grafik histogram, poligon, dan Ogive. Sekian penjelasan materi bab 2 dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.